Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan membahas soal terbaru, soal PPPK di tahap yang kedua berdasarkan FR pada tahap yang pertama untuk kompetensi teknis matematika untuk formasi guru SD. Oke, soal nomor 1. Narso membeli 2 pensil dan 1 rautan dengan harga 15.000. Hari berikutnya membeli 1 pensil dan 2 rautan dengan harga 12.000. Jika Narso membeli 3 pensil, maka Narso harus membayar seharga. Ini sistem persamaan linear 2 variabel ya teman-teman ya. Artinya kita bisa menggunakan permisalan, yaitu adalah pensil ya. Dalam konteks ini kan ada 2 pensil. Kita ibaratkan adalah P. Dan juga rautan kita ibaratkan adalah R. Yang kedua adalah fokus teman-teman adalah melihat apa yang ditanya. Yang ditanya ini adalah pensil ya, membeli 3 pensil. Maka dalam sistem persamaan linear 2 variabel, maka variabel yang harus dihilangkan karena inginnya adalah mencari P, maka R itu yang harus dihilangkan menggunakan sistem eliminasi. Maka kita bisa menulis 2 pensil 2P ditambah 1 rautan 1R sama dengan 15.000. Kemudian 1 pensil 1P ditambah 2 rautan 2R sama dengan 12.000. Nah setelah itu, karena tujuan kita adalah menghilangkan rautan, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Tujuannya apa? Nanti jadi 2R, ini 2R jadi sama-sama bisa dieliminasi. 2P dikali 2 adalah 4P, kemudian 1R dikali 2 adalah 2R, sama dengan 15.000 kali 2 adalah 30.000. Kemudian 1P dikali 1 ya tetap ya, 1P plus 2R kali 1, 2R sama dengan 12.000. Maka bisa kita hilangkan R-nya dengan cara dikurangi. 2R dikurangi 2R habis. 30.000 kurangi 12.000 adalah 18.000. 4P dikurangi 1P, 3P. Sudah sesuai teman-teman. Kenapa? Karena pertanyaan adalah 3 pensil, 3P. Selesai. Jawabannya adalah 18.000. Nomor 2. Dalam praktek olahraga, siswa berlari mengelilingi lapangan sebanyak 4 kali putaran sejauh 1.200 meter. Jika lapangan berbentuk persegi, berapa luas halaman tersebut? Nah, kita lihat dulu teman-teman nih. Karena ini adalah 4 kali putaran, di mana 4 kali putaran sama dengan 4 kali atau 4 keliling. Kan begitu? Berarti kalau kita mau cari 1 keliling, begitu, berarti jaraknya 1.200 meter tadi, 4 keliling. 4 putaran tadi kan kata soal adalah 1.200 meter tuh. Berarti kalau kita mau mencari 1 keliling, berarti 1.200 kita bagi 4. Maka bertemunya adalah 300 meter. Berarti kelilingnya 300 meter. Kemudian kita ingat bahwa rumus keliling itu adalah 4S atau 4 kali sisi. Kelilingnya 300. Berarti berapakah sisinya? Berarti sisi adalah 300 dibagi 4. 300 dibagi 4 adalah 75. Berarti sisinya 75. Karena pertanyaannya adalah luas, maka luas sama dengan S kuadrat atau sisi kali sisi. Berarti 75 kuadrat. Berapakah 75 kuadrat itu? 5.625. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3. Rido mengelilingi lapangan berbentuk persegi sebanyak 8 kali putaran. Luas lapangan adalah 6.400 meter persegi. Berapa jauh Rido mengelilingi lapangan? Oke, kita lihat di sini dari luasnya terlebih dahulu, ya, yang diketahui di soal dan luas, maka luas sama dengan sisi kuadrat teman-teman. Luasnya tadi 6.400, maka berapakah sisinya? Berarti akar dari 6.400, maka kita ketemu 80. Ketika kita ketemu 80, karena pertanyaan adalah berapa jauh Rido mengelilingi lapangan, maka keliling sama dengan 4S. 4 dikali 80. 4 dikali 80 adalah 320 meter. Nah, karena pertanyaan adalah berapa jauh dia mengelilingi lapangan, ya 1
satu kali keliling atau satu kali putaran itu 320 meter. Berarti kalau keinginan soal adalah 8 kali, berarti 8 kali keliling. Yaitu adalah 8 kali 320. 8 kali 320 adalah 2560 meter. Maka jawaban yang tepat adalah B, 2560 meter. Nomor 4. Adi naik sepeda dengan kecepatan 40 km per jam selama 1,5 jam. Ya. Karena lelah, ia kemudian berhenti untuk beristirahat selama 30 menit. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama selama 1 jam. Jadi, berapakah jarak total yang ditempuh oleh Adi? Sebenarnya ini relatif mudah, teman-teman. Kenapa demikian? Karena dia mencari jarak. Ya. Jaraknya berapa? Dimana Anda semua tahu bahwa jarak rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya ternyata sama, teman-teman ya. Pulang dan pergi kecepatannya sama, ini ada keterangannya kecepatannya sama, yaitu 40 km per jam ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktunya berapa? Nah, itu yang harus kita cermati. Waktunya adalah dia berangkat 1,5 jam. Oke? Karena lelah ia kemudian berhenti. Ini hati-hati, ini jebakan nih. Berhenti beristirahat. Berarti kan jika berhenti berarti kecepatannya 0. Artinya apa? Ya tidak dihitung sebagai sebuah istilahnya kecepatannya itu berlangsung. Kenapa? Karena dalam hal ini sepedanya kan tidak berjalan. Berarti kan selama 30 menit itu tidak ada pergerakan dan tidak ada jarak yang ditempuh. Sehingga ini diabaikan 30 menitnya. Kan begitu? Tidak mengurangi yang 1,5 jam pun tidak menambah yang 30 menit ini menjadi 2 jam. Tidak, jadi tidak perlu diperhatikan. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan. Nah, selama 1 jam. Yang dihitung itu perjalanannya. Berarti ini waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuh adalah 1,5 jam. Kemudian ditambah dengan 1 jam. Atau 2,5 jam. Sehingga jarak adalah 40 km per jam kali 2,5 jam. Ya, 40 kali 2,5 jam adalah, ya tepat sekali, adalah 100 km. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah C, 100 km. Nomor 5. Daftar nilai siswa kelas 6 SD sebagai berikut. 90, 91, 98, 88, 84, 87, 92, 94, 92, dan 90. Berdasarkan data tersebut, median nilai siswa kelas 6 adalah, hati-hati teman-teman, karena di sini adalah mencari median. Median itu apa? Nilai tengah. Nah, berarti bagaimana ini? Nilai tengah itu mencari median harus diurutkan ya. Harus diurutkan. Berarti kita urutkan dulu 84 dari yang paling kecil ya. 84, kemudian 87, 88, 90, 90, 91, 92, 92, 94, dan 98. Nah, kita hitung nih frekuensinya atau banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata genap. Kalau ganjil enak teman-teman, kita tinggal ambil saja yang di tengah-tengah kan begitu. Lah kalau genap bagaimana? Berarti kita lihat nih data ke 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini yang tengah-tengah kan ada 2 nih jadinya. Maka untuk mencari median, ketika datanya itu genap, berarti ya 90 ditambah 91 teman-teman. Dibagi 2. Alias berapa? 90 setengah. Atau lihat saja 90 ke 91 tengah-tengahnya berapa kan begitu. Berarti 91 ya dengan 90 tengah-tengahnya adalah 90,5 atau 90 setengah ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nomor 6. Daftar nilai siswa kelas 6 SD adalah sebagai berikut.
90, 91, 98, 88, 84, 87, 92, 94, 92, 90. Berdasarkan data tersebut, min ya atau mean ya, nilai siswa kelas 6 adalah berapa? Nah, di sini berarti ditanyakan mean ini adalah apa? Rata-rata ya. Rata-rata. Nah, maka kalau mencari rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Nah, teman-teman berarti harus menjumlahkan semuanya ini. 90 tambah 91, 91 tambah 98, 98 tambah 88, tambah 84, tambah 87, tambah 92, tambah 94, tambah 92, tambah 90. Atau kalau pengen cepat ya, ada berapa sih yang 90-an? Nanti 90-an dikali sekian. Yang 80-an ada berapa sih? Ada sekian dikali 80-an. Nanti yang satuannya tinggal dijumlah. Itu juga bisa. Kalau ini teman-teman jumlahkan semua, total adalah 906, teman-teman. Berarti jumlah nilainya adalah 906 dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti 906 dibagi 10 adalah 90,6. Maka rata-rata atau mean-nya adalah 90,6 D. Lanjut nomor 7. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? 6 dikalikan 3X plus 2 ditambah 4 sama dengan 4X plus 2. Berarti cara menulisnya bagaimana? 6 dikali 3X plus 2 ditambah 4 sama dengan 4X plus 2. Nah, maka caranya adalah kita kalikan dulu ya. Karena ini di depannya ada perkalian 6 dengan yang ada dalam kolom ini, kita kalikan nih teman-teman. Dan cara mengalikannya jangan hanya di depannya ini saja, tapi juga yang di belakang juga ya. 6 kali 3X, 18X. Ditambah 6 kali 2, 12. Jangan lupa ini plus 4 sama dengan 4X tambah 2. 18X ya. Ini saya pindah ruas sana, 4X pindah ruas jadi min 4X. Sama dengan saya pindahkan ke sana 2. Kemudian 12 pindah sana min 12. Kemudian 4 saya pindah ke sana jadi min 4. 18X dikurangi 4X adalah 14X. Sama dengan 2 kurangi 12 kurangi 4 adalah min 14. Maka X-nya berapa? Ya min 14 dibagi 14. Sama dengan min 1. Maka jawaban yang tepat adalah B, min 1. Nomor 8. Sekelompok siswa terdiri dari 25 orang, terdapat 14 orang yang gemar berenang. Kemudian 15 orang gemar sepak bola. Dan yang tidak gemar keduanya 5 orang. Banyak siswa yang gemar keduanya adalah, ini adalah soal-soal model diagram Venn ya teman-teman ya. Nah, di mana ada populasi anak yang menyukai A dan menyukai B, yang menyukai keduanya ataupun tidak menyukai kedua-duanya, kan seperti itu. Nah, ketika kita lihat di sini teman-teman, orangnya ada 25. Yang suka berenang 14, kemudian yang suka sepak bola ada 15. Nah, artinya apa? Di sini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa 14 tambah 15 29. Berarti udah melebihi dari sekelompok siswa itu dong kan gitu kalau ada yang bertanya seperti itu. Tapi ingat, kenapa ini bisa berlebih? Karena dalam 14 orang ini yang suka berenang juga ada orang yang suka sepak bola, dan itulah yang ditanyakan soal, berapa sih banyak orang yang suka keduanya? Begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang menjumlahkan, loh kok ini kok jumlahnya lebih dari siswa? Karena apa? Karena di dalamnya masih ada yang suka kedua-duanya. Maka kita akan mencari yang suka kedua-duanya. Itu kita taruh di sini ya. Kita taruh di tengah-tengah ini teman-teman. Ini anggap saja X begitu ya. Nah, kita akan cari nih yang diarsir di sini. Nah, di mana kita ketahui bahwa ada dua kelompok nih. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka dengan apa tadi? Suka dengan renang ya, renang. Ada yang renang dan sepak bola. Nah, berarti kita mulai dari sini. Nah, yang posisinya dari sini. Yang suka sepak bola ada berapa tadi? Ada 15. Tetapi di dalamnya ada yang suka kedua-duanya alias X tadi. Berarti 15 min X. Yang suka sepak bola ada berapa? Sorry, yang suka renang ada 14 tadi.
14 min X berarti. Kemudian yang suka sepak bola berapa? Ada 15. Tapi ingat di dalamnya ada yang suka renang juga atau suka kedua-duanya, berarti 15 min X juga. Yang tidak suka berapa? 5. Berarti kalau kita bicara secara keseluruhan begitu, berarti kan seperti ini, ya. Berarti adalah ada yang suka sepak bola ditambah yang suka kedua-duanya, kan begitu. Ditambah yang suka renang, ditambah yang tidak suka, kan begitu. Sama dengan harus 25 murid, kan begitu. Yang suka sepak bola berapa? 15 min X. Ditambah yang suka kedua-duanya, itu yang kita cari, X. Ditambah yang suka renang berapa? 14 min X. Ditambah yang tidak suka berapa? 5. Harus totalnya 25 murid. Berarti ini kita bisa lihat 15 ditambah 14 ditambah 5 itu berapa? 34. Min X plus X habis ya. Ya habis ya. Min X masih. Min X sama dengan 25. Berarti kalau saya pengen cari X-nya, min X-nya saya pindah ruas. Jadi X sama dengan 34. 25-nya pindah ruas ke sana. Min 25. Berapakah nilai X yang dicari? 34 kurangi 25 adalah 9. Maka yang suka kedua-duanya adalah 9 orang. Jawabannya adalah C. Bagaimana dengan kemungkinan lain apabila ditanyakan berapa yang suka renang? Saja, ada kata sajanya teman-teman. Ya tinggal 14 Anda kurangi yang suka kedua-duanya 9. 14 kurangi 9, berarti ada 5 orang yang murni hanya suka renang saja. Seperti itu teman-teman. Demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK. Saksikan terus video-video pembelajaran dari kami, semoga memberikan manfaat dan juga persiapan bekal untuk menghadapi tahap yang kedua. Semoga rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada sukses menjadi ASN di tahap yang kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal-hal teknis ya. Semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk semakin memahami soal-soal PPPK 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mentor PPPK. Salam sukses, salam cerdas Mentor PPPK. Terima kasih.